antropologi, kuncoroningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Dalam konteks etnis, masyarakat Jawa memiliki struktur sosial yang khas, di mana konsep hubungan sosial serta budaya gotong royong menjadi pilar utama untuk menjaga kerukunan. Kebudayaan Jawa yang sangat kompleks ini memiliki 7 unsur universal menurut teori kuncoroningrat. Sistem teknologi dan peralatan hidup menduduki posisi sebagai unsur ketujuh. Teknologi tradisional seperti batik mencerminkan kepintaran manusia dalam mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengekspresikan jiwa dan falsafah luhur mereka. Sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO telah mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Fokus dokumenter kami berpusat di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebuah sentra industri batik tulis tradisional yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Jombang. Desa dengan penduduk sekitar 3.000 jiwa ini menjadikan aktivitas membatik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari ibu rumah tangga hingga generasi muda. Asal-usul teknologi alat membatik di Desa Jatipelem berdasarkan hasil penelusuran sejarah dan wawancara mendalam bersama Ibu Lilis Tri Rahayu. Teknologi peralatan membatik di desa ini diperkirakan sudah mulai berkembang sejak abad ke-19. Kisah luhur ini berawal ketika para leluhur masyarakat Jatipelem mempelajari kemahiran membatik dari para pengrajin asal Pekalongan dan Solo yang singgah di wilayah Jombang. Pada masa kolonial Belanda, pada masa awal tersebut, sistem teknologi peralatan yang diterapkan masih sangat sederhana dan terbatas. Para pengrajin mengandalkan canting dari bahan tembaga yang mereka tempa sendiri secara manual. Bahan perintang warna yang digunakan adalah malam yang terbuat dari lilin, lebah, tawon asli. Untuk pewarnaan, mereka memanfaatkan saripati alami yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di sekitar lingkungan desa. Motif-motif kain yang dihasilkan pada masa itu pun masih sangat polos dan bersahaja, yakni berupa guratan gambar yang merekam kondisi alam Jombang seperti aliran sungai, deretan gunung, dan aneka tanaman lokal. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini mengalami perkembangan besar pasca kemerdekaan Indonesia, di mana peralatan buatan pabrik dan zat pewarna sintetis mulai masuk ke desa. Berdasarkan teori fungsionalisme Molenovsky, seluruh perangkat teknologi membatik di Jatipelem ini telah menjelma menjadi bagian integral yang tidak sekadar berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, melainkan juga sebagai media ekspresi seni, simbol identitas komunal, serta instrumen pengikat hubungan sosial antar generasi warga desa. Tata cara pelaksanaan teknologi alat membatik yang terbagi menjadi 3 tahapan sakral, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap pertama adalah proses persiapan awal yang sangat menentukan kualitas lembaran kain batik yang akan diproduksi. Langkah pertama dalam persiapan dimulai dengan menyiapkan bahan baku utama berupa kain mori. Kain mori ini mula-mula harus dicuci menggunakan air bersih yang mengalir untuk meluruhkan kotoran serta sisa-sisa larutan kimia bawaan pabrik. Setelah bersih, kain melalui proses dikanji atau klowong agar kerapatan serat kain menjadi rapat sehingga memudahkan proses pelekatan malam. Langkah kedua adalah mempersiapkan malam atau lilin batik. Bongkahan malam dimasukkan ke dalam wajan kecil di atas kompor untuk dipanaskan hingga mencair sempurna. Suhu cairan malam harus dijaga dengan sangat teliti. Tidak boleh terlalu panas karena akan merusak kain, dan tidak boleh kurang panas karena akan menyumbat saluran canting. Langkah ketiga adalah membuat pola gambar di atas permukaan kain mori dengan
menggunakan pensil. Proses pembuatan pola ini memegang peranan krusial sebagai pedoman utama bagi pengrajin saat menorehkan cairan malam nanti agar hasilnya presisi dan rapi. Langkah terakhir dari Titi Siaga adalah meracik larutan pewarna, baik yang berasal dari tumbuhan alami maupun zat sintetis pabrik dengan komposisi air yang pas agar warnanya kuat dan tahan lama. Setelah seluruh persiapan matang, kita melangkah ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan atau proses inti dari membatik. Langkah pertama dimulai saat pengrajin mengambil cairan malam panas menggunakan canting, lalu secara perlahan menyendok dan menorehkannya di atas permukaan kain mengikuti alur pensil yang telah digambar. Proses nyanting ini butuhkan keterampilan khusus, ketenangan rasa, serta posisi tangan yang stabil agar garis-garis motif yang terbentuk tidak putus atau melebar. Canting dicelupkan secara berkala ke dalam wajan berisi malam cair, kemudian ditiup perlahan sebelum digoreskan dengan gerakan yang halus. Langkah kedua, setelah seluruh motif selesai, ditutup oleh malam. Kain mori kemudian dimasukkan ke dalam bak berisi larutan zat pewarna untuk menjalani proses pencelupan. Proses pencelupan ini dikerjakan secara berulang dan hati-hati agar warna merata ke seluruh pori-pori kain yang terbuka. Bagian kain yang telah dilapisi oleh malam tidak akan tertembus oleh cairan pewarna tersebut. Langkah ketiga, setelah warna dirasa meresap sempurna, kain harus melalui proses pelorodan. Awal dengan cara mencelupkannya ke dalam air panas untuk merontokkan lapisan malam yang menempel. Siklus pencantingan dan pencelupan warna ini dapat diulangi berkali-kali, tergantung dari tingkat kerumitan, motif, serta jumlah kombinasi warna yang diinginkan oleh pengrajin. Tahap ketiga dari tata cara membatik adalah fase penyelesaian akhir kegiatan. Tahap ini diawali dengan proses ngelorot akhir. Kain yang telah selesai diwarnai secara menyeluruh akan direbus kembali di dalam wadah air mendidih yang sudah dicampur dengan larutan soda abu. Perebusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sisa malam yang masih melekat pada kain benar-benar bersih dan luruh tanpa sisa. Langkah kedua adalah mencuci kembali kain batik tersebut dengan air bersih yang dingin. Setelah dibilas sampai bersih, kain batik dijemur atau dikelir dengan cara diangin-anginkan secara alami di bawah tempat yang teduh dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung agar kecerahan warnanya tidak pudar. Ketika kondisi kain sudah mengering sepenuhnya, kain batik akan disetrika agar permukaannya menjadi halus, rapi, sekaligus dilakukan pemeriksaan kualitas secara ketat untuk melihat apakah ada cacat pada motifnya. Langkah selanjutnya yaitu pengemasan. Kain batik yang lolos uji kualitas dilipat dan dikemas secara estetis untuk siap didistribusikan ke ruang pameran, desa maupun dikirim kepada para pengepul di kota-kota besar. Fungsi dari alat membatik di desa Jatipelem berpijak pada pemikiran Koen Jaraningrat. Peralatan tradisional tidak hanya mengemban fungsi praktis secara teknis, melainkan juga memiliki fungsi tradisi atau simbolis yang mendalam sebagai wadah pemikiran dan nilai moral masyarakat berdasarkan prinsip tersebut. Mari kita bedah satu persatu kegunaan ganda dari alat membatik yang ada. Pertama, alat canting. Fungsi praktis dari canting adalah sebagai media utama untuk melukis dan menorehkan cairan malam panas pada kain. Mori guna membentuk detail garis, kelowong, isen, maupun titik-titik cecek. Sementara fungsi tradisinya adalah sebagai perpanjangan dari rasa dan jiwa sang pengrajin. Penggunaan canting menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketenangan batin yang tinggi, sehingga canting berfungsi sebagai sarana melatih pengendalian diri dan melestarikan sifat telaten serta titi yang menjadi ciri khas luhur karakter manusia Jawa. Kedua, alat wajan beserta kompor atau anglo.
fungsi praktisnya adalah wajan sebagai wadah penampung malam, sedangkan kompor atau anglo bertindak sebagai sumber energi panas untuk menjaga stabilitas konsistensi malam agar tetap cair. Secara filosofis tradisi, aktivitas menjaga nyala api kompor agar suhu malam berada pada takaran yang pas, melambangkan sebuah ajaran mengenai keseimbangan hidup. Alat-alat ini merupakan simbol penting dari pengendalian emosi manusia, bahwa setiap tindakan dan ambisi hidup harus ditata dengan bijaksana dan tidak boleh berlebihan. Ketiga, alat gawangan. Fungsi praktisnya adalah sebagai struktur penyangga dari bahan kayu atau bambu untuk membentangkan kain mori agar tetap rata dan tidak terlipat saat dicanting. Fungsi tradisinya mencerminkan sebuah pondasi atau dasar yang kokoh. Bentuk gawangan yang teguh menggambarkan bahwa karya dan pemikiran manusia harus selalu memiliki bingkai, tatanan, serta batasan pakem budaya yang lurus agar tidak melenceng dari norma-norma sosial masyarakat. Keempat, alat pencelupan berupa drum atau bak. Fungsi praktis alat ini adalah sebagai wadah penampung formula zat pewarna untuk mencelup kain. Fungsi tradisinya menggambarkan proses interaksi sosial masyarakat Jawa dengan dunia luar. Tindakan mencelupkan kain ke dalam bak pewarna melambangkan kemampuan adaptasi budaya Jawa dalam menyerap pengaruh luar yang disimbolkan sebagai warna, namun tetap kokoh mempertahankan jati diri asli mereka yang berada di balik perlindungan lapisan malam. Dengan demikian, seluruh piranti batik ini aktif mengemban misi pelestarian moral. Dinamika perubahan teknologi alat batik di desa Jati Pelem seiring perkembangan zaman menyelaraskan dengan teori Koen Jaraningrat bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis. Teknologi batik di desa ini juga mengalami evolusi nyata. Perubahan pertama terjadi pada aspek peralatan fisik. Jika dahulu pengrajin menempa sendiri canting tembaga mereka, kini mereka beralih memakai canting buatan pabrik yang ukurannya lebih standar. Selain itu, kompor anglo berbahan bakar arang kayu dan kompor minyak tanah yang sempat dominan pada tahun 2001. Kini, sejak tahun 2014, telah banyak digantikan oleh teknologi kompor listrik bantuan pemerintah karena dinilai jauh lebih aman dari risiko kebakaran, serta memiliki suhu panas yang lebih stabil. Perubahan kedua ada pada sektor bahan baku, penggunaan zat pewarna alami yang membutuhkan proses lama, kini mulai berdampingan dengan pewarna sintetis yang menawarkan kestabilan, warna yang instan, dan harga terjangkau. Perubahan ketiga dan yang paling signifikan adalah pada teknik produksi. Selain mempertahankan tradisi batik tulis tangan, Desa Jati Pelem kini juga mengadopsi teknologi batik cap menggunakan stempel tembaga besar untuk mempercepat kuantitas produksi. Bahkan narasumber kita, Ibu Lilis Sri Rahayu, memaparkan adanya inovasi teknik printing lilin dingin yang menggunakan meja panjang sepanjang 5 meter dengan mekanisme mirip sablon. Meskipun opsi inovasi mekanis ini terus bermunculan, eksistensi dari produk kain batik tulis tradisional buatan tangan tetap kokoh berdiri dan menempati kasta tertinggi sebagai produk premium yang memiliki nilai seni dan nilai jual yang sangat mahal. Strategi pelestarian teknologi alat batik di Desa Jati Pelem agar tidak punah ditelan zaman. Terdapat 5 pilar strategi utama yang telah dijalankan secara bersinergi di desa ini. Langkah pertama adalah komitmen regenerasi pengrajin. Para pengrajin senior secara aktif mentransfer keahlian membatik mereka kepada generasi muda melalui jalur informal di lingkungan keluarga serta lewat pelatihan resmi yang difasilitasi pemerintah desa. Langkah kedua adalah penguatan kelembagaan dengan mendirikan sentra batik komunal serta koperasi pengrajin. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah berkumpul
tempat belajar bersama, sekaligus solusi pemecahan masalah permodalan dan pengadaan bahan baku. Langkah ketiga adalah perluasan promosi dan pemasaran. Pemerintah Kabupaten Jombang secara rutin melibatkan produk batik Jati Pelem dalam berbagai ajang pameran kebudayaan, festival daerah, hingga optimalisasi media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Langkah keempat adalah integrasi ke dalam dunia pendidikan. Pemerintah desa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah sekitar untuk memasukkan keterampilan membatik sebagai kurikulum wajib muatan lokal, sehingga para siswa dapat mengenal cara penggunaan canting sejak usia dini. Langkah kelima adalah inovasi dan adaptasi desain. Pengrajin seperti Ibu Lilis Sri Rahayu terus berinovasi menciptakan motif-motif modern yang segar seperti motif daun pelosok, motif ringin contong, dan motif relief candi Arimbi, serta berani mengeksplorasi perpaduan warna-warna pastel demi menarik minat beli dari generasi muda atau Gen Z tanpa sedikit pun mengikis teknik bintang warna tradisional yang menjadi akar budaya asli batik Jati Pelem. Kesimpulan akhirnya yaitu: pertama, teknologi alat membatik di desa. Jati Pelem merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dan absah sebagai bagian dari 7 unsur kebudayaan universal menurut Koen Jaraningrat. Kedua, implementasi proses membatik di desa ini dijalankan secara sistematis melalui 3 tatanan. Tahap utama yang ketat, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Ketiga, alat tradisional yang digunakan terbukti memiliki fungsi ganda yang harmonis, yakni fungsi ekonomi sebagai penopang hidup warga, serta fungsi simbolis sebagai media penanam nilai, moral, dan etika kesabaran masyarakat Jawa. Keempat, walaupun arus modernisasi memicu perubahan perkakas menuju kompor listrik dan teknik cap, eksistensi batik tulis buatan tangan tetap lestari dan dihargai tinggi sebagai karya seni adiluhung. Kelima, keberlangsungan tradisi ini berhasil dijamin lewat program regenerasi, edukasi muatan lokal sekolah, serta inovasi motif yang adaptif. Terakhir, kami menyampaikan beberapa pamrayogi atau saran demi kemajuan bersama kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Kami menyarankan agar program bantuan permodalan, pelatihan teknologi, dan penyediaan fasilitas ruang pamer bagi pengrajin Jati Pelem terus ditingkatkan secara berkelanjutan kepada seluruh pengrajin batik Jati Pelem. Kami berharap agar bara semangat dalam melestarikan canting tulis tradisional tidak pernah padam dan teruslah berinovasi secara bijak dalam merespon selera pasar tanpa menghilangkan jati diri Abang Ijo yang menjadi ciri khas daerah kita. Dan kepada rekan-rekan generasi muda, marilah kita buang rasa gengsi dan mulailah belajar mencintai, memakai, serta mempelajari teknologi batik tradisional ini. Karena di pundak kitalah keberlangsungan warisan budaya dan identitas luhur bangsa ini dipertaruhkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Sekian.